Kita membaca dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Jadi ternyata ada jenis iblis yang sulit diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Murid-muridnya ini sudah berusaha mengusir setan yang membuat anak itu menjadi sakit. Ya, ketika kita kemasukan setan itu, kita menjadi sakit. Ya, karena setan itu mendatangkan banyak penyakit. Ya, jadi apakah kalau kita sakit terus kita kemasukan setan? Ya, mungkin setannya bermacam-macam ya. Yang jelas dari Tuhan tidak ada yang sakit. Di surga itu tidak ada yang sakit. Mereka sehat semua. Jadi setan itu memang tidak mendatangkan kebaikan, dan tingkatnya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang parah. Yang parah itu yang ini tadi, sulit diusir. Jenis ini tidak dapat diusir. Ini setannya mungkin setan jenis kepalanya setan ya. Jadi ketika kita harus mengusir setan itu, kita kadang dengan berdoa bisa, tapi kadang tidak bisa. Jadi ini harus dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita mengosongkan diri kita, keduniawian kita, kedagingan kita. Kita akan menerima Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini tidak lagi diisi oleh hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu duniawi, tapi tubuh kita akan dipenuhi dengan Rohnya Tuhan. Karena kita tidak ada tempat bagi keduniawian, kita menyediakan tempat bagi Roh Tuhan. Nah, dengan Roh Tuhan inilah kita bisa mengusir setan. Melihat Tuhan saja setan sudah bergetar.
Oleh sebab itu orang yang penuh dengan Roh Kudus itu punya kuasa. Setan itu takut, tidak bisa. Setan tidak bisa mengguna-guna, menyantet, santet. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak mempan ya, mental itu semua. Jadi kita pun juga harus dipenuhi dengan rohnya Tuhan, Roh Kudus. Kita harus sering berdoa dan juga mati raga, berpuasa. Para orang-orang sakti itu mereka berpuasa, kadang sampai berhari-hari, tidak makan, tidak minum. Mereka menjadi sakti. Tapi ketika mereka kembali ke keduniawian, sudah dipenuhi oleh kedagingan, hilanglah kesaktian itu. Jadi kita juga harus pada takaran yang tepat. Kita memang butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh hiburan, tapi semuanya itu harus yang sehat ya. Makanan yang sehat, hiburan yang sehat, bukan hiburan yang aneh-aneh ya. Hiburan yang merugikan kita, hiburan yang tidak sehat. Banyak hiburan yang tidak sehat ya. Anda tentukan sendiri apa itu hiburan yang tidak sehat. Anda sendiri yang tahu hiburan yang tidak sehat. Judi itu pasang taruhan, itu hiburan ya. Tapi itu banyak kalahnya, sebab tidak ada bandar yang kalah, selalu pemain yang kalah, bandar selalu menang. Oleh sebab itu carilah hiburan yang sehat, supaya kita juga dipenuhi oleh Roh Tuhan. Bagi rekan satu perikop yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi, bisa ketik di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Tuhan Yesus berkati.